saja kita lepas lah kan. Ternyata air teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi di channel Mbah Semo Otomotif. Di siang hari ini saya kedatangan tamu Jupiter Z1 tahun 2014 ya, dengan keluhan kalau posisi mesin masih dingin itu terdengar suara kletek 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 seperti itu ya. Oke, langsung coba kita periksa saja biar nggak lama-lama ya. Nah, ini mumpung masih dingin, ini sebenarnya datangnya sejak dari sore ya, memang sengaja diinapkan untuk melihat kasusnya pas waktu dingin seperti apa ya. Ini memang ada suara letak-letak itu dari kopling ya, dari area kopling. Nah, ini ya. Sekalian ada bocor-bocornya kayak sile ngembes ya iki. Sil selah. Sama ada di bawah lagi, nanti diperiksa sekalian. Tapi yang menjadi masalah utama adalah suara ledak-ledak. Ini kalau memang benar, kalau diperhatikan memang dari wilayah kopling ini kemungkinan dari gigi primer dan gigi sekunder. Jadi ada spasi ya, ada jarak, mungkin karena aus jadi menimbulkan suara seperti itu. Ini sebenarnya tidak ada masalah, nggak masalah, tidak menyebabkan akibat fatal, enggak, cuman bunyi gitu saja ya. Tapi terkadang memang enggak nyaman sih kalau ada bunyi-bunyi seperti ini. Oke, ini ada satu indikasi dari koplingnya. Kita lihat dulu, mungkin ada penyebab lain, mungkin kita cek dari sebelah kiri. Kalau sebelah kiri aman sih, tidak ada masalah, halus. Terus cuma bocor-bocor ini dari mana ini? Ini memang rantainya yang dikasih oli atau bagaimana ini? Nyoba tak bongkar dulu ini ya, saya lihat dulu seperti apa kondisinya ini. Nah, ini memang benar sekali teman-teman ya, setelah dibongkar ternyata terjadi kebocoran di sil gear depan ini ya. Ini bocor ini, terutama yang bagian bawah sini itu kelihatan mengalir lewat sini. Jadi ini nanti kita ganti sekalian, terus meluber kemana-mana loh ya. Oke, nanti kita ganti sekalian untuk sil gear depannya. Selanjutnya akan saya bongkar dulu ini untuk bodinya. Kita bongkar supaya lebih enak pengerjaannya ya.
Oke Besti, setelah dibongkar beginilah kondisinya. Terus kita cek ulang ya, kita periksa lagi, barangkali ada suara-suara lain selain dari kopling ini ya. Kita hidupin dulu. Nah, ternyata dari sini tidak seberapa bunyi. Kita periksa, ternyata suaranya dari lubangnya ini guys. Coba perhatikan teman-teman ya, ini suaranya dari sini, dari lubangnya filter ini loh, lubang masuk filter. Jadi suara dari filter. Nah kan, suara kelotak-kelotak ini suara dari sini, timbul dari sini. Ini kita periksa ya untuk selang pernapasan mesin ini. Selang pernapasan mesinnya kita periksa, kita cabut dulu ya, hasilnya seperti apa. Nah ini suara berasal dari selang pernapasan mesin. Di sini kita lihat ada kotoran ya, semacam apa ya, air ya, embun. Kan seperti ini. Nah, ini ada suara, ternyata dari selang pernapasan ini suaranya. Nah kan, ini suara kletek-kletek ternyata berasal dari ini ya, selang pernapasan. Ini biasanya kotor karena apa ya, air terus jadi apa ya, semacam, coba ya kita periksa saja, kita lepas lah kan. Ternyata air teman-teman ya. Nah, bisa diperhatikan ya, keluar air ini. Nah, ini air ini masuk dari mana ini? Ini perlu kita periksa lagi ini. Kita cek olinya kita tap dulu ya. Jangan-jangan dia sudah kontaminasi sama apa? Oli. Kita tap dulu ini. Ini ya ini oli ini nggak nyampe kena
air ya, jadi nggak masuk. Ini memang murni oli ya. Tuh, oli ini asli, nggak kontaminasi sama air ya di sini. Itu berarti air yang keluar dari pernapasan itu bukan air yang sengaja masuk atau kemasukan, enggak ya. Itu memang disebabkan karena pernapasan ya. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi air yang masuk ke sini, di sini itu nggak langsung masuk ke mesin ya. Di situ ada sekat gitu di dalam. Jadi airnya nggak sampai masuk ke dalam mesin. Yang air yang masuk lewat selang pernapasan ini kan memang embun. Sebenarnya embun yang ditimbulkan dari pernapasan mesin. Karena begitu mesin hidup, udara itu gerak maju mundur seiring putaran mesin ya. Ini maju mundur sebenarnya. Jadi anginnya keluar masuk gitu terus. Jadi lama kelamaan udara yang masuk ke filter ini ya, akhirnya menjadi embun, akhirnya turun ngendap di bawah sini. Tapi nggak sampai masuk ke mesin ya, cuma di dalam kan ada sekatan. Nah, dia apa ya istilahnya, ngendap di situ. Jadi bukan air karena kemasukan air, bukan, tapi memang air yang ditimbulkan oleh pernapasan ini akhirnya terjadi embun, terus tertimbun di dalam gitu. Oke ya, sudah paham ya penyebabnya ya. Ini tak periksa ya, ini di dalam biasanya terdapat seperti kotoran, lumpur biasanya seperti itu. Ini ya, kita pakai kain, kita masukkan. Bentar, tak cari nih alat sing pewenak. Ini ya, kita pakai kawat seperti ini. Terus ujungnya kita kasih kain. Terus dimasukkan ya. Loh kan sudah pada keluar ini kotorannya. Oh ya. Terus kita tarik saja, ya kan? Jadi seperti ini, kayak gel ya, semacam gel iki wisan. Ini antara air dan bensin. Saya bersihkan sekali lagi. Oke ya, sudah bersih. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini antara air dan bensin, uap ya, uap bensin ini ya toh. Akhirnya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek saja, kita bongkar filter udaranya ini. Ini ya teman-teman, airnya sebagian ada di sini tapi nggak banyak ya. Ini cuma oli. Ini uap oli ini ya masuk ini seperti
ini sudah biasa ya sebenarnya, makanya di sini ada lubang seperti ini. Ini fungsinya untuk mengontrol jika terjadi endapan oli di sini. Kontrolnya di sini. Dia akan keluar tampak basah di sini. Ini ada tutup di sini, tapi sebenarnya ini enggak tertutup ya. Ini berlubang loh ya. Ini kalau ditekan ini ada lubangnya. Jadi kalau ada endapan air atau oli mengendap di sini, dia akan keluar lewat sini. Begitu juga untuk box yang ini ya, satu ini tadi kan tutup ya. Ini kan tutupnya ya. Nah ini di boxnya juga gitu. Oh, ini uap oli ini. Ini sebenarnya hal yang biasa, ini hal yang wajar ya. Uap oli naik ke sini lewat selang pernapasan ini. Di sini juga ada tutup seperti ini. Ini fungsinya untuk mengontrol jika ada air atau oli yang mengendap di sini, dia akan tampak di sini, akan kelihatan di sini. Makanya ini kan dibuat transparan supaya kelihatan ya kalau ada kotoran atau air lah. Nah seperti ini ya. Ini fungsinya untuk mengontrol jika ada air atau oli. Oke ya, paham ya teman-teman. Itu. Oke lanjut ya teman-teman. Ini setelah saya bongkar, saya bersihkan semua ya. Terus sil-silnya sudah saya ganti, sil sebelah kiri. Pokoknya wis siap hidup ya. Kita hidupkan dulu mesinnya. Kita periksa apakah suara kledak-kledaknya sudah hilang. Oke halus ya teman-teman ya, suara kledak-kledaknya wis hilang, lenyap ya. Ternyata suaranya yang ditimbulkan bukan dari sini, bukan dari kopling ya, malah dari selang ini tadi. Setelah selangnya dibersihkan, airnya dibersihkan semua, suara kledak-kledak hilang. Tuh. Ya penyebabnya dari sini ya, dari selang pernapasan ini. Nyoba tak pasang lagi ya. Sudah hilang halus ya. Oke, permasalahannya sudah kelar ya. Jadi sedikit saya jelaskan. Yang menyebabkan air masuk ke sini itu bukan sengaja air kemasukan air, bukan ya, tapi ini udara yang masuk ke mesin, terus mesinnya panas akhirnya mencair gitu. Nah lama-kelamaan akhirnya ngendap di dalam rongga mesin sini, di dalam sini ya, akhirnya ngendap di situ. Jadi intinya udara masuk lewat pernapasan ini kan, sirkulasi terus. Begitu mesinnya panas, dia akan mencair. Nah, akhirnya lama-lamaan menumpuk di dalam sini, di rongga mesin sini ya. Akhirnya menimbulkan suara klotok-klotok tadi ya. Begitu. Jadi masalah ini tadi apa? CNDT ini ya, apa lek ngarani? Wis lumpur loh, wis pokoknya iku ya, kayak semacam gel. Iki intinya kan air yang tercampur dengan oli, jadi olinya juga menguap, airnya menguap, olinya nguap, jadi satu, akhirnya jadi gel, seperti gel itu ya. Ku masalahnya.
Jadi bukan masalah yang berat, tapi sebenarnya masalah ringan tapi sangat mengganggu nih suara nih. Nah, untuk kasus seperti ini memang jarang terjadi yo. Cuma yang sering terjadi, sedikit saya ceritain, yang sering terjadi itu Honda Beat. Honda Beat itu sering. Jadi selangnya ini sudah gantian ya selangnya, bukan yang asli. Kalau Beat itu sering selangnya pernapasan ini tersumbat yaitu karena tercampurnya air yang hasil dari apa ya, endapan udara itu tercampur dengan uap oli, akhirnya selang ini apa istilahnya mekar. Jadi dalamnya seperti usus buntu gitu loh. Jadi bengkak, di dalamnya bengkak, terus akhirnya menutup lubangnya ya, menutup lubang. Nah, biasanya ditandai dengan silnya itu, di beberapa sil itu sering banget bocor, terutama sil askruk ya. Sil askruk yang terletak di CVT itu biasanya sering bocor. Lah itu kalau sudah sering bocor diganti, kok bocor biasanya untuk selang pernapasan ini buntu teman-teman ya. Itu khusus untuk Honda Beat. Kalau motor lain, tipe-tipe lain jarang sih kejadian itu, tapi yang sering itu Honda Beat. Atau bisa juga waktu ngetap oli, biasanya begitu olinya ditap itu olinya nggak mau turun, cuma turun sedikit, habis gitu sudah nggak keluar. Tapi begitu tutup oli ini dibuka, olinya langsung keluar, jeret. Berarti pertanda selang pernapasan ini buntu. Itu saja ya. Saya kira sudah cukup videonya, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami, bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kalau mungkin belum paham bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke, gitu saja videonya. Meskipun sedikit, semoga manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.